Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya kuliahnya. Topiknya kali ini tentang hidrostatika. Hidrostatika artinya mempelajari fluida dalam keadaan diam. Jadi airnya diam, kalau air yang kita pelajari. Nah, yang pertama kita bahas tentang tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal akibat fluida per satuan luas. Jadi F, gaya tekan per satuan luas. Gayanya adalah gaya normal, artinya tegak lurus terhadap bidang tekan. Jadi arah gayanya tegak lurus terhadap bidang tekan. Satuan tekanan tentu saja Newton per meter persegi atau bisa dalam satuan Pascal atau bar, kalau terserah. Jadi kalau kita international system, berarti kita pakai Newton per meter persegi. Jika satunya adalah Pascal, maka dia akan sangat kecil, gitu. Sehingga biasanya yang dipakai adalah kilopascal atau megapascal. Jadi karena kalau kita pakai Pascal nanti jadi 1.000.000 Pascal, artinya 1000 kilopascal atau 1 megapascal. Jadi kalau satuan yang kita pakai Newton per meter persegi atau Pascal, atau bisa juga nanti satunya bar atau atmosfer atau kilogram gaya per sentimeter persegi. Nah, ini sudah Anda pelajari sebenarnya di mata kuliah fisika ataupun yang lain di SMA ataupun di semester 1 kemarin. Nah, apabila gaya F bekerja secara tegak lurus, tadi saya sampaikan, dan merata pada permukaan bidang seluas A, maka tekanan dirumuskan sebagai P sama dengan F dibagi A. Gitu ya. Oke ya, sudah ya. Nah, ini adalah konversi tekanannya. Jadi 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Gitu ya. Jadi nanti satuannya umumnya yang dipakai adalah kilonewton per meter persegi atau kilopascal. Atau bahkan nanti megapascal. Nah, 1 Pascal itu, 1 atmosfer itu sama dengan kira-kira 76 cm air raksa. Artinya tinggi kolom air raksa yang naik kalau di atmosfer, gitu ya. Nah, 1 atmosfer itu sama dengan kira-kira 1 kali 10⁵ Pascal. Gitu. Kemudian kalau 1 bar kira-kira sama dengan 100 kilopascal atau 10⁵ Pascal. Artinya 1 bar itu kira-kira ya 1 atmosfer gitu. Kira-kira begitu. Oke ya. Nanti konversinya Anda lihat di konversi satuan. Nah, sekarang tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi semakin dalam nanti tekanannya akan semakin besar. Gitu ya. Nah, buktinya mana? Nanti kita buktikan. Jadi semakin, misalnya kita menyelam ke dalam air, makin ke bawah tekanannya akan semakin besar. Gitu ya. Makanya orang yang menyelam itu, yang pada laut yang dalam, dia biasanya akan mengalami tekanan yang sangat tinggi, tekanan di tubuhnya. Begitu. Nah, tekanan itu besarnya tadi saya sampaikan tegak lurus terhadap bidang tekannya. Kalau kita masuk ke dalam air, nanti akan ada tekanan dari bawah, dari samping, dari atas, gitu. Semuanya menekan, gitu. Sehingga bisa dikatakan tekanan hidrostatis itu adalah ke segala arah. Nah, nanti akan kita buktikan kalau tekanan pada satu titik itu adalah sama besar ke segala arah. Begitu. Nanti akan kita buktikan. Misalnya kalau saya mau menghitung tekanan zat cair pada dasar tabung. Misalnya ada tabung ini berisi air setinggi H. Maka tekanan tekanan air pada dasar tabung itu adalah gaya tekan, berarti gaya tekannya adalah berat airnya ini dibagi luas bidang tekan. Jadi
F dibagi A, P-nya ini. F dibagi A. F-nya ini sama dengan berat air. Berat air berarti M kali G. M itu adalah rho kalikan V. Berarti bisa dituliskan F itu adalah rho VG. Begitu ya, dibagi A. A itu adalah luas bidang tekan. Berarti luas alas tabung. Nah, volume tabung itu adalah luas alas tabung kali tinggi. Jadi V-nya ini diganti dengan A kalikan H. H ini adalah tinggi air. Berarti rho kalikan A kalikan H kalikan G. Nah, ini bisa dicoret. Berarti P-nya ini boleh dituliskan sebagai rho HG. Ini dicoret. Atau rho GH. Jadi besarnya tekanan adalah rho kalikan G kalikan H. H adalah tinggi zat cair atau tinggi zat cair di atas titik yang kita tinjau sampai ke permukaan zat cairnya. Jadi kalau kita meninjau di titik di atasnya dasar, maka tekanannya adalah dari titik itu sampai ke permukaan air, jaraknya hanya itu. Nah, kalau kita memperhitungkan tekanan atmosfer di permukaan air, maka tekanan total berarti adalah tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis tadi. Jadi P0 ini adalah tekanan atmosfer di permukaan zat cair. Begitu ya, bisa dipahami ya. Itu adalah tekanan hidrostatis. Nah, ini contohnya Anda baca sendirilah, gampang ya, Anda baca sendiri. Nah, sekarang saya akan sampaikan, tadi saya sampaikan bahwa kita akan buktikan bahwa tekanan zat cair pada satu titik itu adalah sama besar ke segala arah. Jadi kita akan meninjau, ini misalnya saya punya zat cair berada di dalam kolam, gitu ya, ini kolam. Kemudian saya meninjau partikel zat cair. Ukurannya sangat kecil sekali partikel itu. Nah, misalnya partikelnya bentuknya seperti ini. Kalau saya zoom, saya perbesar menjadi yang ini. Partikel zat cair. Oke ya. Jadi kita tinjau free body diagram dari partikel fluida itu. Kemudian asumsinya tidak ada tegangan geser karena tidak ada pergerakan. Tidak ada gaya luar yang bekerja. Artinya tidak ada gaya dari luar, misalnya gaya dorong atau dan sebagainya. Artinya gaya yang bekerja adalah gaya akibat tekanan zat cair dan berat zat cair, berat partikel zat cair itu sendiri. Jadi atau partikel. Atau ini partikelnya bukan partikel zat, tapi partikel zat padat yang masuk berada di dalam air gitu ya. Tapi partikel ini sangat kecil. Artinya apa? Ukurannya ini tingginya ini akan sumbu X, ini sumbu Y, ini ke sumbu Z. Ukurannya ke arah Z itu delta Z. Ukuran ke arah sumbu Y, delta Y. Ukuran ke arah sumbu X, ini delta X. Nah, ini ukurannya sangat kecil, artinya bisa dianggap delta X, delta Y, delta Z itu bisa dianggap mendekati 0 atau bisa dianggap 0 karena sangat kecil gitu ya. Kemudian gaya yang bekerja apa saja gitu ya. Kalau saya punya partikel ini kecil ini di dalam air, maka dia akan ada tekanan zat cair pada permukaan dinding sebelah sini. Dari sisi sini. Jadi ada tekanan ke arah sumbu Y. Ini ada tekanan. Nah, besarnya gaya tekan berarti tekanan dikalikan luas bidang tekan. Luasnya berarti kalau bidang yang sisi ini berarti dz delta z kalikan delta x lebarnya. Jadi PY itu artinya tekanan dalam arah sumbu Y ke sana sama dengan delta x kalikan delta z. Kemudian dari dasar, dari bawah, ini juga ada tekanan.
tekanannya ke arah sumbu Z. Gaya tekannya adalah PZ. Kalikan bidang tekannya adalah delta Y kalikan delta X atau delta X kali delta. Nah, yang vertikal searah sumbu Z itu ada gaya berat. Gaya berat berarti volume partikel ini kalikan rho-nya. Begitu. Atau kalikan gamanya begitu. Kalikan rho G berarti gamma kalikan V besar, volume. Gamma kalikan V. Volumenya apa? Ini kan luas setengah balok ya. Berarti kalau balok kan delta X kalikan delta Y kalikan delta Z. Setengahnya berarti gamma kalikan delta X, delta Y, delta Z. Jadi arahnya ke bawah berarti minus. Kalau yang ini tadi ke atas. Kemudian tekanan pada permukaan yang miring ini, arahnya miring ke sana, tegak lurus. Jika dia membentuk sudut theta, maka gayanya ini juga membentuk sudut theta terhadap bidang vertikal. Atau garis vertikal. Gitu. Besarnya adalah PS, tekanan terhadap permukaan S arahnya. Kalikan luasnya delta X, tingginya delta S. Jadi delta X kalikan delta S ini. Nah, kita lihat nanti menurut hukum Newton 2, hukum Newton 2 itu F sama dengan M kalikan A. Kalau dia bergerak berarti ada percepatan, ada kecepatan dari diam terus bergerak ada percepatan. Sigma F sama dengan M kalikan A. Sigma atau total gaya yang terjadi yang arah Y nanti arah Z, arah X juga begitu. Arah X tadi tidak kita bahas, yang kita bahas cuma Y, Z sama S, arah S permukaan S ini. Nah, gaya yang bekerja misalnya saya tinjau dalam arah Y, sigma FY sama dengan M kalikan AY. Begitu ya. Sigma FY tadi ini. Dari arah kiri, searah sumbu Y berarti positif. Kemudian dari arah kanan, itu ada gaya ini, FS ini. Tegak lurus tapi dia terhadap bidang miringnya ini. Sehingga ini kita proyeksikan ke arah horizontal, searah sumbu Y. Nilainya negatif. Berarti nanti ada dikurangi yang ke arah sana, berarti proyeksinya yang ke arah sini. Proyeksi dari gaya ini, yang saya gambar merah itu. Proyeksinya adalah gaya arah S dikalikan sinus theta. Jadi dikalikan sinus theta. Gaya arah S dikalikan sinus theta. Jadi minus ini sama dengan M kalikan AY. M, ini M-nya tadi. Ini M-nya. Rho, gitu ya, kalikan ini. Jadi nggak ada G-nya, maka ini rho saja. Jadi gamanya, bukan gamma, tapi rho, karena nggak ada G-nya. Jadi rho kalikan V, volume. Dikalikan AY. Oke, nah ini kalau saya coret, ini ada dx dz, gitu ya, dy, di sini juga ada dx dz, kemudian ds itu kalau diproyeksikan ke arah sana itu sama dengan dy, berarti kita coret, gitu ya, sama dengan dx, gitu ya, sehingga ini kita coret. Jadi dx dz-nya kita coret, dx dz. Jadi ds-nya ini sama dengan dy per sin theta. Berarti sin theta-nya hilang. Ini sama dengan dx dz juga. Gitu ya. Jadi dx dz juga. Sehingga ini boleh dicoret. Nah, tinggal di delta y saja. Jadi ininya dicoret. Coret. Ini coret. Jadi ds sin theta itu sama dengan delta s sin theta itu sama dengan delta z. Berarti
ini diganti di delta Z. Dicoret juga berarti. Sehingga tinggal PY min PS sama dengan P rho kalikan AY delta Y per 2. Kemudian kalau saya tinjau arah Z juga sama, arah vertikal. Arah vertikal ada yang positif, yang dari bawah, dikurangi yang dari atas, ini beratnya ini, kemudian dikurangi yang gaya ini diproyeksikan vertikal, yang ini. Jadi yang ini vertikal, dikurangi berat, dikurangi ini, proyeksinya ini. Dengan cara yang sama nanti bisa kita lihat bahwa di S cos theta ini sama dengan delta Y. Ya, delta S cos theta sama dengan delta Y. Sehingga ini berarti sama dengan delta X, delta Y. Jadi dicoret. Delta X, delta Y-nya dicoret. Delta X, delta Y-nya dicoret. Sehingga nanti ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ya, ini dicoret. Berarti tinggal ada delta Z, ya, saja. Ya, sehingga ini nanti PZ dikurangi PS sama dengan rho kalikan AZ, gitu ya, ditambah gamma kalikan delta Z per 2. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa delta X, delta Y, delta Z itu sangat kecil, mendekati 0, sehingga boleh dianggap 0. Artinya ini boleh dianggap 0 ini. Ini sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Berarti persamaannya tinggal PY sama dengan dikurangi PS. Ini saya hapusnya. Sama dengan 0. Atau PY sama dengan PS. Yang di sini juga PZ dikurangi PS sama dengan 0. Berarti PZ sama dengan PS. Artinya apa? Tekanan zat cair segala arah itu sama. Artinya PY sama dengan PS, sama dengan PZ, sama dengan PX. Jadi begitu. Sehingga akan ketemu PZ sama dengan PY, sama dengan PS, sama dengan PX. Artinya arah Y, arah X, arah Z, gitu ya, arah S, itu nilainya sama. Nah, ini membuktikan bahwa tekanan zat cair pada satu titik itu adalah sama besar ke segala arah. Ya. Oke. Nah, selain itu, tekanan pada titik dalam fluida diam atau bergerak adalah tidak tergantung pada arahnya tadi. Jadi sama ke segala arah itu sama. Sepanjang dia tidak ada tegangan geser. Jadi kalau toh bergerak, partikel zat cair itu bergerak dengan kecepatan sama, sehingga tidak ada tegangan geser. Kalau diam jelas tidak ada tegangan geser. Nah, hasil ini disebut sebagai hukum Pascal. Jadi yang menyatakan tekanan pada titik dalam fluida diam atau bergerak tidak tergantung pada arahnya sepanjang dia tidak ada tegangan geser. Jadi nanti tekanan itu pada satu titik itu tergantung jaraknya terhadap permukaan zat cair. Kalau jaraknya terhadap permukaan besar, maka tekanannya akan besar. Jadi tekanan di dasar akan lebih besar daripada tekanan di tengah. Nah, hubungannya adalah linier, sehingga Anda membentuk garis linier lurus, sehingga membentuk segitiga bidang tekannya. Jadi bidang tekan pada dinding ini membentuk segitiga. Gitu ya. Nah, kalau satu partikel zat cair atau satu benda berada di dalam air, maka dia akan mengalami tekanan dari bawah, tekanan dari atas,
tekanan dari samping kiri, tekanan dari samping kanan, tekanan dari depan, tekanan dari belakang. Begitu kan ya, misalnya balok, misalnya di dalam air. Maka dia akan mengalami tekanan dari bawah, dari atas, dari samping kiri, kanan, depan, belakang. Dari samping kiri kanan itu tekanannya sama karena jarak vertikalnya sama. Jadi dari kiri sama dari kanan saling meniadakan. Sehingga benda ini diam. Dari depan, dari belakang juga saling meniadakan, sama besar. Yang berbeda adalah dari atas sama dari bawah. Nah, yang vertikal ini selain perbedaan tekanan dari atas dan dari bawah, dia juga ada gaya berat, W. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau arah Z, arah vertikal, Z itu vertikal, gitu ya. Maka sigma Fz kalau bendanya diam, berarti 0. Sama dengan M kalikan AZ. Kalau diam, berarti A-nya 0. Percepatannya. Kecepatannya juga 0. Ya. Oke. Nah, tekanan di bawah berarti P2 kalikan, kalau 2 dimensi ya kalikan delta Y gitu ya. Kalikan delta X sebenarnya. Jadi ini delta X ke arah sana, tegak lurus bidang gambar delta Y gitu ya. Nah, delta X sudah sama, kita lihat, nggak saya tulis, yang saya tulis delta Y sebenarnya juga sama. Jadi kita lihat P2 delta Y dikurangi P1 delta Y. Jadi yang ke atas itu yang positif, yang ke bawah itu yang negatif. Jadi P2-nya positif, P2 delta Y dikurangi P1 delta Y, atau delta X lah kalau satu dimensi, ini delta X. Ini seharusnya gambarnya ini, kalau ke kanan itu kan X, Y. Kalau kita kan ikuti sebenarnya kaidah tangan kiri begitu ya. Jadi yang horizontal tadi, yang horizontal ini Y, yang arah ke sana X, yang arah ke sana Z. Gitu ya. Nah, tapi ini gambarnya nggak konsisten, yang arah ke sana X, mestinya ini Y begitu ya. Y ke sana Z, nanti ke sana X. Gitu ya. Maka ini saya nulisnya delta Y, bukan delta X ya. Mesti sumbunya ini Y ini. Kemudian dikurangi berat. Berat berarti rho G kalikan delta Y delta Z. Gitu ya. Nah, berarti nanti boleh kita tulis P2 dikurangi P1 itu sama dengan delta P. Berarti delta P kalikan delta Y dikurangi rho G delta Y delta Z sama dengan 0. Berarti nanti rho G delta Y-nya dicoret nanti. Delta Y-nya. Berarti tinggal delta Z saja. Berarti tinggal rho G delta Z sama dengan gamma W kalikan delta Z. Gitu ya. Ya, jadi delta P-nya ini, jadi ini kalau saya tulis, saya tuliskan P2 dikurangi P1, gitu ya, kalikan delta Y sama dengan rho G, ini dipindah ke kanan yang ini. Delta Y kalikan delta Z. Nah, delta Y-nya dicoret. Berarti P2-1 berarti delta P. Delta P. Sama dengan, gitu ya, tinggal rho G delta Z saja. Berarti persamaannya menjadi yang bawah. Gitu ya. Kalau dia air berarti gamanya gamma air. Gitu. Paham ya? Oke. Sampai di sini. Nah, tekanan tadi tergantung kedalaman. Kesimpulannya adalah tekanan tergantung kedalaman. Artinya
jarak benda itu terhadap permukaan air. Besarnya tekanan itu. Kemudian arahnya tegak lurus bidang tekan. Besarnya sama ke segala arah. Jadi misalnya saya punya titik A, B, C, D, E, F, G. Jaraknya sama ke permukaan air. Maka besarnya tekanan A, B, C, D, E, F, G ini sama. Jadi PA sama dengan PB, sama dengan PC, sama dengan PD, dan seterusnya. Sama dengan tekanan atmosfer di permukaan ini ditambah rho G H. H itu jarak dari titik A ke permukaan. Jarak dari titik B ke permukaan. Jarak dari titik C ke permukaan. Jarak dari titik D ke permukaan. Paham ya? Di titik F ke permukaan, G ke permukaan. Nah, di titik I itu tidak sama karena I lebih jauh jaraknya. Gitu. Kemudian arahnya kemana? Arahnya adalah tegak lurus terhadap bidang tekan. Kalau bidangnya ini horizontal, maka dia tekanannya vertikal. Kalau bidangnya ini miring ke kanan, maka tekanannya arah tekanannya adalah miring ke kiri, tegak lurus terhadap bidangnya. Ini juga tegak lurus. Ini tegak lurus. Ini tegak lurus, tegak lurus ini arahnya terhadap bidang ini. Kalau di sini ya berarti arahnya ke sana, horizontal. Karena bidangnya ini vertikal. Gitu ya. Nah, titik H sama titik I ini jaraknya sama terhadap muka air. Tetapi di sini ada zat cair yang lain. Ada merkuri di sini. Maka tekanan di titik H tidak sama dengan tekanan di titik I. Meskipun jaraknya sama ke muka air. Kenapa? Karena ada zat cair yang lain, yang berbeda rho-nya. Rho-nya lebih besar daripada rho air. Oke ya? Jadi kesimpulannya, tekanan itu dipengaruhi oleh kedalaman. Makin dalam, makin besar tekanannya. Hubungannya adalah linier. Jadi P sama dengan gamma kalikan H. H itu diukur dari permukaan air. Gitu ya. Kemudian arahnya tegak lurus bidang tekan. Besarnya sama kalau kedalamannya sama. Simbolannya begitu. Nah, kalau di dalam tertutup nanti berbeda, tekanan zat cair dalam fluida terkekang atau tertekan. Ya. Nah, kalau dia tertekan di dalamnya ini, maka ke segala arah besarnya sama tekanannya. Jadi tekanan jadi kalau ini apa namanya, misalnya ini lebih rendah, ini lebih tinggi, atau sebaliknya ini lebih tinggi dari dasar, ini lebih rendah, maka tekanan di dalam zat cair ini sama besar ke semua arah. Begitu, tekanannya sama. Jadi kalau kita lihat tekanan di permukaan piston yang satu sama permukaan di piston yang kedua arahnya ke atas, gitu ya. Itu tekanannya sama, berarti P1 sama dengan P2. Tetapi gaya tekannya berbeda, karena apa? Luas permukaan tekannya berbeda. Jadi F sama dengan P kalikan A. Atau P sama dengan F dibagi A. Nah, kalau F1 atau P1 berarti F1 dibagi A1. P2 berarti F2 dibagi A2. Nah, kalau kita lihat, A1 lebih kecil daripada A2. Berarti F1 lebih kecil daripada F2. Gitu. Sehingga kalau ini saya kalikan silang, ini saya bawa ke bawah. F1 dibagi, atau ini saya bawa ke bawah sini. F2 dibagi F1, ini saya bawa ke atas, sama dengan A2 dibagi A1.
A2 dibagi A1. F2 dibagi F1 sama dengan A2 dibagi A1. A2 dibagi A1 ini sebagai ideal mechanical advantage. Artinya efisiensi dari mesin ini. Makin besar rasionya, A2 dibagi A1 ini makin besar, maka gaya yang diperlukan untuk menaikkan mobil ini, misalnya mau saya naikkan, saya tekan itu, akan semakin kecil. Jadi A2 dibagi A1 itu semakin besar perbandingannya, atau A2 makin lebih besar daripada A1, maka gaya yang dibutuhkan untuk menekan ini akan semakin kecil, akan semakin ringan. Begitu. Nah, ini adalah sistem kerja dari pompa-pompa hidrolik. Begitu. Jadi dia menekan pada permukaan yang kecil dan menaikkan benda pada permukaan yang besar. Intinya di dongkrak hidrolik itu dan sebagainya. Itu cara kerjanya adalah menghubungkan zat cair. Zat cairnya tentu saja dipilih yang incompressible, misalnya air, minyak dan sebagainya. Gitu ya. Untuk mengangkat satu benda. Nah, sekarang hubungan tekanan dan kedalaman. Sebenarnya tadi sudah saya sebutkan, semakin dalam tekanannya akan semakin besar. Artinya jaraknya semakin jauh dengan permukaan air, tekanannya akan semakin besar. Nah, itu akan dibuktikan secara matematika. Jadi misalnya begini. Saya punya zat cair ini. Ini ada permukaannya. Kemudian kita ukur sumbu. Kita buat sumbu Z itu yang vertikal. Kemudian sumbu X itu kita letakkan di permukaan zat cair. Artinya Z itu diukur dari permukaan. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah permukaan air, dia negatif. Gitu. Nah, kemudian saya punya dua titik. Titik 1, jaraknya adalah Z1 dari permukaan air. Tentu saja Z itu nilainya negatif. Jadi Z ini negatif. Kemudian di titik 2, jaraknya Z2 dari permukaan zat cair. Di Z2. Nah, tekanan di titik 1 berarti min rho G Z1. Kenapa min? Karena jaraknya ini dari sini ke sini. Karena Z-nya negatif. Berarti P1 sama dengan min rho G Z1. P2 sama dengan min rho G Z2. Z2 itu ini. Jarak dari 0 ke sana. Ke bawah berarti min. Gitu ya. Nah, beda tekan di P itu P2 dikurangi P1. Di P, perbedaan tekanan, itu P2 dikurangi P1. Berarti min rho GZ2 dikurangi min rho GZ1. Berarti dP nanti adalah min rho G dZ. Ini kalau saya masukkan min rho G dZ. Atau boleh saya tuliskan ke sini. dZ-nya dibawa ke sini jadi dP per dZ. Artinya perubahan tekanan terhadap kedalaman. dP per dZ sama dengan min rho G. Sama dengan min gamma. Gammanya apa? Gamma zat cair. Kalau air ya gamma air. Kalau minyak ya gamma minyak. Oke ya sampai sini. Nah, jadi boleh dituliskan seperti ini atau seperti ini. Min rho G dZ. Nah, tekanan dapat diperoleh dengan cara mengintegralkan. Jadi dP per dZ. Berarti integral dP sama dengan integral min rho G dZ. Begitu. Integral dP apa? Mas, Mbak. Integral dP apa? P, Pak. Apa? P. P. Iya toh? Berarti P sama dengan integral. Nah, rho G
itu kan konstan, berarti saya tuliskan ini min rho G, rho G-nya saya tulis di depannya, rho G, ini rho ya, integral dz. Integral dz-nya apa? Integral dz. Z. Z. Jadi P sama dengan min rho G Z. Ditambah konstanta. Gitu ya. Nah, konstantanya ini dicari dari kondisi batas. Jadi kalau dia di permukaan air berarti kondisi batasnya P0. Berarti nanti boleh tuliskan C-nya ini P0 nanti begitu. Jadi pada saat Z-nya 0 berarti P-nya sama dengan P0. Jadi pada saat Z-nya ini 0 berarti ini 0, P-nya ini P0, berarti C-nya ini P0. Itu C-nya. Jadi tadi kalau kita menggunakan tekanan total berarti min rho GZ ditambah P0. Kenapa min gitu ya? P-nya nanti nilainya positif atau negatif tekanan itu. P-nya nanti positif apa negatif? Mas, Mbak. Negatif. Positif, Pak. Positif. Kenapa? Karena Z-nya min diukur dari 0. Z. Begitu ya. Min rho G Z. Jadi ini. Jadi rumusnya tadi dP sama dengan minus gamma kalikan integral Z. Kalau saya mengukur dari Z1 yang di bawah, gitu ya, kemudian Z2, ya, maka nanti batas integralnya jadi P1, P2, Z1, Z2. Berarti nanti P2 min P1 kalau diintegralkan gitu ya. Kalau tadi kan integral tak tentu, ini integral tertentu. Berarti nanti akan P1 sama dengan P2 ditambah gamma kalikan H. H itu jarak kalau di sini. Jarak itu apa? Z2 dikurangi Z1. Itu ya. Oke ya. Kira-kira begitu. Sama ya, perbedaan tekanan 2 titik tadi. Pakai hanya ini jarak antara 2 titik. Gitu ya, jarak antara 2 titik. Oke, ini sama, jadi tekanan di sepanjang garis ini, sepanjang garis B ini, tekanannya sama. Karena jaraknya sama dengan permukaan air. Jadi meskipun saya punya titik di sini, langsung mengarah ke sana, tekanannya akan sama. Meskipun di sini, tekanannya sama. Meskipun di sini, tekanannya sama. Di sini, tekanannya juga sama. Karena jaraknya sama terhadap permukaan air. Jadi kalau ditanya yang melengkung ini kan atasnya kan melengkung begini ya, membesar. Terus saya punya titik di sini, titik 1, kemudian di sini, yang di sini misalnya, ini titik 2, ini kan di atasnya besar gitu ya, ini di atasnya kecil. Tekanannya sama ini, P1 sama dengan P2. Meskipun di atasnya apa namanya? Di atasnya titik 1 ini permukaannya melebar begitu ya. Di titik 2 enggak. Atau di titik 3 meskipun permukaannya menyempit. Tekanannya sama. Oke ya. Kalau tekanan atmosfer diperhitungkan berarti tekanannya adalah gamma H ditambah P0. Jadi besaran tekanan di titik 1 apa? Gamma H. Di titik 2 gamma H. Di titik 3 gamma H. Kalau P0-nya apa? Tekanan atmosfernya diperhitungkan ditambah P0. Tekanannya sama. Nah, nanti ada tekanan absolut dan tekanan relatif. Tekanan absolut itu apa? Tekanan aktual ditambah tekanan atmosfer, atau boleh tuliskan E. Jadi P absolut sama dengan P di alat ukur ditambah P ATM. P di alat ukur itu apa? Ini tadi gamma kalikan H. Jadi P gauge sama P absolut sama dengan P gauge ditambah P atmosfer. P atmosfer ya P0 itu tadi. Jadi ini
memberikan istilah tekanan atmosfer, tekanan absolut, begitu ya, tekanan absolut semuanya. Tekanan relatif berarti artinya tekanan atmosfernya diabaikan, ya. Ya. Atau tekanan atmosfer disebut juga sebagai tekanan vakum zat cair. Nah, maksudnya begini. Jadi kalau saya punya zat cair, misalnya air raksa, saya masukkan ke dalam tabung. Kamera saya bisa dilihat ya. Katakanlah ini tabungnya, saya masukkan air raksa ke sini, setinggi ini. Terus saya tutup, saya balik tabungnya saya masukkan ke dalam air raksa juga. Terus saya lepas, maka permukaan air raksa di dalam tabung ini akan turun. Ini menjadi ruang hampa. Gitu ya. Ya. Jadi turun begitu. Oke. Nah, untuk air raksa itu tinggi kolom zat cairnya nanti 76 cm. Gitu. Oke ya. Gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai 1 atmosfer. Ini contoh lagi, cuma mendefinisikan tekanan absolut sama tekanan Gibbs tadi. Nanti Anda baca sendiri ya contohnya ini ya. Ini dibaca sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita mengukur tekanan? Alat untuk mengukur tekanan itu namanya manometer. Waktunya tinggal sebentar lagi ya, 15 menit lagi ya. Jadi manometer. Alat ukur tekanan manometer. Contoh dari manometer adalah barometer air raksa. Ya, konfigurasinya seperti apa gitu ya? Konfigurasinya bisa piezometer tube, kemudian ada U-tube manometer, kemudian ada incline tube manometer. Ya, jadi yang pertama piezometer itu mengukur tekanan. Jadi misalnya begini. Saya punya pipa besar ini. Arahnya tegak lurus bidang gambar. Pipa besar. Mengalirkan air, arahnya tegak lurus terhadap bidang gambar. Jadi ke arah kita memandang pipa. Kemudian di dalam pipa ini saya masukkan pipa piezometer. Pipanya kecil gitu ya diameternya. Bentuknya L gitu, dimasukkan ke dalam lubang ke dalam pipa yang mengalir tadi. Maka zat cair itu akan keluar naik di dalam pipa piezometer setinggi ini, H1 ini. Kalau diukur dari diameter titik tengah dari pipa besar. Tingginya H1. Maka tekanan pada titik A itu sama dengan tekanan pada titik 1 ini. Berarti apa? Gamma kalikan H1 ditambah tekanan atmosfer. Jadi gamma H1 gitu ya, ditambah P0. Kalau kita anggap tekanan terukur atau P gauge tadi, maka P0-nya dianggap 0. Tekanan atmosfernya diabaikan. Sehingga akan terukur. Sehingga untuk mengukur besarnya tekanan, tinggal diukur tingginya ini berapa. Maksudnya untuk mengukur besarnya tekanan di dalam pipa, maka saya tinggal mengukur berapa tinggi zat cair yang naik di dalam tabung piezometer. Cuma diukur tingginya.
baru dikalikan gamma dari zat cair. Kalau yang di dalam ini yang mengalir adalah air, berarti gamma air. Kalau yang mengalir adalah minyak, maka gamma minyak. Kalau yang mengalir adalah apa namanya oli, maka dia gamma oli. Kalau yang mengalir misalnya apa namanya benzena begitu ya, yang gamanya ya gamma benzena. Paham ya? Gitu ya. Nah, jadi ini adalah untuk mengukur tekanan. Gitu ya. Namanya piezometer tube, tabung piezometer. Kemudian ada simple U-tube. Jadi kalau kita masukkan ini, kalau tekanannya besar, maka naiknya ini akan besar sekali. Maka kita butuh tabung yang sangat panjang, begitu. Sehingga ini punya kelemahan, sehingga dibuatlah yang bentuknya U. Bentuknya U. Jadi sebagai YouTube manometer, bukan YouTube yang biasa Anda lihat, gitu ya. Gitu ya, disebut sebagai karena U, karena bentuknya U, begitu ya. Jadi ini zat cair, misalnya air. Nah, di dalam tabung U ini, sebelum dimasukkan, misalnya ini ditutup, misalnya di depan ini ditutup, maka zat cair di dalam YouTube itu sekian, begitu. Jadi ini akan terisi sampai ke sini, nggak ada yang naik sampai ke atas. Begitu dimasukkan ke dalam pipa yang besar, nih yang kan kita ukur tekanannya, gitu ya. Maka dia akan ada zat cair dari pipa ini yang keluar menekan zat cair di dalam tabung U ini. Nah, zat cair di tabung U ini diberi zat cair yang gamanya besar, misalnya air raksa. Maka disebut sebagai manometer air raksa atau barometer air raksa. Kenapa? Karena air raksa gamanya besar, paling besar. Nah, begitu kita buka ini kita buka, dimasukkan, maka dia akan menekan keluar, sehingga zat cair di dalam air raksa ini akan naik di dalam tabung. Air raksa di dalam tabung ini akan naik. Nah, naiknya kalau kita ukur perbedaannya adalah H2 perbedaannya. Turun. Kita lihat nanti H2. Nah, besarnya tekanan di titik 2 sama dengan besaran tekanan di titik 3. Jadi pada elevasi yang sama, kalau di dalam tabung, kemudian ada ruang terbuka, maka tekanan di titik pada garis yang sama tadi, di titik 2 sama dengan di titik 3. Tekanan di titik 3 adalah gamma air raksa, jadi gamma 2 kalau di sini, dikalikan tingginya naiknya, selisihnya. Oke ya, itu tekanan di titik ini. Jadi P2 sama dengan P3. Tekanan di titik 2 itu sama dengan tekanan di titik 1 ditambah H1 kali gamma 1. Oke ya, jadi gamma 1. Jadi PA sama dengan P1. Jadi ini pertama PA, karena ini segaris sama dengan P1 pada zat cair yang sama. Kemudian P2 sama dengan P1 ditambah gamma 1 kalikan H1. Begitu. Nah, P2 ini sama dengan P3. Kenapa P2 sama dengan P3? Nah, P3 itu sama dengan gamma 2 kalikan H2. Berarti nanti saya masukkan ke sini. P2 sama dengan P2 ini saya ganti gamma 2 H2. Masukkan sini. Nanti akan ketemu gamma 2 kalikan H2, gitu ya. Sama dengan P1 ditambah gamma 1 kalikan H1. Jadi kalau ini saya masukkan ke sini,
Maka akan ketemu persamaan ini. P1 sama dengan PA, berarti PA sama. Sehingga boleh ini saya tuliskan, ini saya pindah ke kiri, berarti gamma 2 kalikan H2 dikurangi gamma 1 H1 sama dengan PA. Gitu. Sehingga persamaannya menjadi PA sama dengan gamma 2 dikurangi H2 dikurangi gamma 1 kalikan H1. Jadi tinggal kita ukur H1-nya berapa, H2-nya berapa, gamanya tentu saja dari data. Akan ketahuan tekanan di titik A. Tekanan di dalam pipa yang besar. Nah, ini yang disebut sebagai alat ukur tekanan. Namanya YouTube manometer. Paham ya? Kalau pipa A ini berisi gas, maka tekanannya 0. Ini nggak akan menekan. Gitu ya. Sehingga PA sama dengan H2 kali gamma 2. Jadi H1 gamma 1-nya 0. Gitu ya. Itu kalau gas. Sampai di sini ada pertanyaan? Kemudian yang ketiga adalah YouTube manometer sudah ya. Diferensial YouTube manometer. Jadi ini untuk mengukur perbedaan tekanan antara pipa A dan pipa B. Jadi ini pipa A dan B, ini pipa yang arahnya tegak lurus terhadap bidang gambar. Gitu ya. Jadi kita ukurnya, cara ukur kalau diferensial berarti kita ukur nih ada titik 1, ini titik 2, ini titik 3, ini titik 4, ini titik 5, ini titik B. Titik A 1, 2, 3, 4, 5, B. Kalau kita lihat di sini sepanjang garis ini, titik 2 dan titik 3 ini berada pada zat cair yang sama, pada elevasi yang sama, maka tekanannya sama. Jadi nanti kita bisa hitung P2 sama dengan P3. P2 itu sama dengan P1. P1 tekanan di titik 1 ditambah gamma 1 kalikan H1. Jadi tekanan di sini P2 itu sama dengan tekanan di titik 1 P1 ditambah gamma 1 kalikan H1. Jaraknya ini. Ditambah tinggi tekanan zat cair di atasnya. Iya. Nah, P1 sama dengan PA, berarti ini boleh diganti PA ditambah gamma 1 H1. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi kanan, P3 ini sama, P3 sama dengan tekanan di titik 4, ini P4, sama dengan P4 ditambah tinggi kolom zat cair ini. Gamma 2 kalikan H2. P3 sama dengan P4 ditambah tingginya ini kalikan gammanya, gamma 2. Nah, P4 sama dengan P1, ini P1. P1 ditambah gitu ya, gamma 3 kalikan H3. Jadi tekanan di sini sama dengan tekanan di titik 1 ditambah tingginya ini kalikan gamma ya. Jadi nanti akan ketemu P4 sama dengan ini. Nah, ini kita masukkan di sini. Masukkan di sini. Untuk menggantikan P4. Sehingga nanti akan ketemu P3 sama dengan P1. P1 boleh diganti A. Jadi P3 sama dengan PA. Gitu ya. Ditambah gamma 3 kalikan H3 ini ditambah gamma 2 kali H2. Jadi P3 sama dengan ini. Loh, kok PA, PB. Karena di titik B.
Karena P1 sama dengan PB. Nah, P2 sama dengan P3. P2-nya ini nanti. P2-nya ini. Jadi ini sama dengan ini. Jadilah persamaan yang ini. Nah, ini kalau saya pindah ke kiri, PB-nya ini dipindah ke kiri, berarti PA min PB sama dengan ini dipindah ke kanan. Gamma 2 H2 ditambah gamma 3. Jadi perbedaan tekanan antara pipa A dan pipa B, kita tinggal mengukur jaraknya ini berapa. Jaraknya ini berapa. Nah, terlihat nih, pipanya ini kan dibuat dari kaca, sehingga bisa terlihat zat cairnya. Jaraknya ini berapa, jaraknya ini berapa, jaraknya ini berapa. Terus diketahui gamanya ini berapa, gamanya berapa, gamanya sini berapa. Sehingga akan ketemu perbedaan tekanan. Yang disebut sebagai U-tube manometer. Kemudian yang miring. Ini yang jika pipa berisi gas ini dihapus saja dulu ya. Rumusnya kayak kehapus. Ini yang miring. Yang miring sebenarnya ya sama, cuma jaraknya diambil yang vertikal. Sehingga ada sinus. Nah, saya kira tidak ada yang sulit, Anda bisa baca sendiri yang ini, sehingga silakan dibaca. Sehingga nanti akan ketemu PA min PB sama dengan gamma 2 L2. L-nya itu jaraknya dari permukaan sini ke permukaan sana. Jadi jarak pipa dari sini sampai sini. Ya, sehingga nanti ketemu ini. Ini adalah inclined